Halo, nama saya Deli Situmorang. Saya dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 010912200022. Pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, kita akan membahas tentang sistem urinari yang kedua. Berikut overview pada materi ini. Yang pertama, karakteristik urin. Yang kedua, ureter, kandung kemih dan uretra. Yang ketiga, kelainan dan gejala penyakit. Dan yang terakhir yaitu ringkasan. Karakteristik urin. A. Komposisi. Urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut berikut. 1. Zat buangan nitrogen meliputi urea dari deaminated protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin dari proses penilaian keratin fosfat dalam jaringan otot. 2. Asam hiplurat adalah produk sampingan pencernaan sayuran dan buah. 3. Badan keton yang dihasilkan dalam metabolisme lemak adalah konstituen normal dalam jumlah kecil. Yang keempat, elektrolit meliputi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat kalsium, dan magnesium. 5. Hormon atau katabolit hormon ada secara normal dalam urin. Yang keenam, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin, atau enzim secara normal ditemukan dalam jumlah kecil. 7. Konstituen abnormal meliputi albumin, glukosa, sel darah merah, sejumlah besar badan keton, zat kapur, atau terbentuk saat zat mengeras dalam tubulus dikeluarkan, dan batu ginjal atau kalkulit. B. Sifat fisik. Yang pertama, warna. Urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Urin segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan. 2. Bau. Urin memiliki bau yang khas dan cenderung berbau amonia jika didiamkan. Bau ini dapat bervariasi sesuai dengan, misalnya setelah makan asparagus. Pada diabetes yang tidak terkontrol, aseton menghasilkan bau manis pada urin. 3. Asiditas atau alkalitas. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya sekitar 6,0. Tetapi juga bergantung pada diet. Mesti makanan yang berprotein tinggi akan meningkatkan asiditas, sementara diet sayuran meningkatkan alkalitas. 4. Berat jenis urin berkisar antara 1,001 sampai 1,00035 bergantung pada konsentrasi inti. Ureter, kandung kemih, dan uretra. A. Ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang membentang sampai kandung kemih. 1. Setiap ureter panjangnya antara 25 cm sampai 30 cm dan berdiameter 4 sampai 6 mm. Saluran ini menyempit di 3 tempat, yaitu di titik asal ureter pada pelvis ginjal, di titik saat melewati pinggiran pelvis, dan di titik pertemuannya dengan kandung kemih. 2. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan terluar adalah lapisan subfosa, di tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah keluar, dan lapisan terdalam adalah epitelium mukosa yang mengekskresi selap mukus pelindung. 3. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Gelombang peristaltik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. B. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan urin. 1. Lokasi. Pada laki-laki, kandung kemih terletak tepat di belakang sifisis pubis dan di depan rektum. Pada perempuan, organ ini terletak tegak di bawah uterus di depan vagina. Ukuran organ ini sebesar kacang kenari terletak pelvis saat kosong. Organ berbentuk seperti buah pir dan dapat mencapai umbilicus dalam rongga abdominopelvis jika penuh berisi. Yang kedua, struktur.
Kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi parsial. A. Dinding. Kandung kemih terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, serosa adalah lapisan terluar. Lapisan ini merupakan perpanjangan lapisan peritoneal rongga abdominal pelvis dan hanya ada di bagian atas pelvis. 2. Otot detrusor adalah lapisan tengah. Lapisan ini tersusun dari bekas-bekas otot polos yang satu sama lain saling membentuk sudut. Ini untuk memastikan bahwa selama urinasi, kandung kemih akan berkontraksi dengan serempak ke segala arah. 3. Submukosa adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa dan menghubungkannya dengan muskularis. 4. Mukosa adalah lapisan terdalam. Lapisan ini merupakan lapisan epitel yang tersusun dari epitelium transisional pada kandung kemih yang relaks. Mukosa membentuk ruga atau lipatan-lipatan yang akan memipih dan mengembang saat urin berakumulasi dalam kandung kemih. B. Trigonum adalah area halus, triangular, dan relatif tidak dapat berkembang yang terletak secara internal di bagian dasar kandung kemih. Sudut-sudutnya terbentuk dari 3 lubang. Di sudut atas trigonum, 2 ureter bermuara ke kandung kemih. Uretra keluar dari kandung kemih di bagian apeks trigonum. C. Uretra. Uretra mengalirkan urin dari kemih ke bagian eksterior tubuh. 1. Pada laki-laki, uretra membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra laki-laki kencangnya mencapai 20 cm dan melalui kelenjar prostat dan penis. A. Uretra prostatik dikelilingi oleh kelenjar prostat. Uretra ini menerima 2 ductus ejakulator yang masing-masing terbentuk dari penyatuan ductus deferen dan ductus kelenjar vesikel seminar, serta menjadi tempat bermuaranya sejumlah ductus dari kelenjar prostat. B. Uretra membranosa adalah bagian yang terpendek, yaitu yang ukurannya 1 cm sampai 2 cm. Bagian ini berbanding tipis dan dikelilingi oleh kerangka sphincter uretra eksternal. C. Uretra cavernous atau penile atau bifrons merupakan bagian yang terpanjang. Bagian ini menerima ductus kelenjar bulbouretra dan merentang sampai orifisium uretra eksternal pada ujung penis. Tepat sebelum mulut penis, uretra membesar untuk membentuk satu dilatasi kecil, fossa navicularis. Uretra cavernous dikelilingi corpus pongiosum, yaitu suatu kerangka ruang vena yang besar. 2. Uretra pada perempuan berukuran pendek, yaitu dengan ukuran 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal yang terletak dalam vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Kelenjar uretra yang homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki bermuara ke dalam uretra. 3. Panjangnya ureter laki-laki cenderung menghambat invasi bakteri ke kandung kemih atau sistitis yang lebih sering terjadi pada perempuan. Kelainan dan gejala penyakit. Yang pertama, kelainan gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD. Pengertian gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Kondisi ini bersifat permanen. Status CKD berubah menjadi gagal ginjal ketika fungsi ginjal telah menurun hingga mencapai tahap dan stadium akhir. CKD adalah penyakit yang umumnya baru dapat dideteksi melalui tes urin dan darah. Gejala penyakit gagal ginjal kronik antara lain: yang pertama, berkurangnya urin saat buang air. 2. Muntah. 3. Lelah dan lemah. 4. Penurunan mental secara tajam. 5. Otot berkedut dan kencang. Yang keenam, mual. 7. Hilang nafsu makan. 8. Bermasalah dalam tidur. 9. Bengkak pada area kaki. Dan yang ke-10, timbul rasa gatal. Penyebab gagal ginjal kronik. Ada beberapa
kondisi yang lebih tidak umum, tetapi juga berisiko menyebabkan penyakit ginjal kronis, yaitu 1. Gangguan ginjal polikistik, di mana kondisi saat kedua ginjal berukuran lebih besar dari normal karena pertambahan massa kista. Kondisi ini bersifat diwariskan. 2. Peradangan pada ginjal. 3. Infeksi pada ginjal. 4. Penyumbatan seperti yang disebabkan batu ginjal dan gangguan prostat. Yang kelima, penggunaan rutin obat-obatan tertentu dalam jangka panjang seperti anti-inflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau AIDs, termasuk aspirin dan ibuprofen. 6. Lupus eritematosus sistemik atau kondisi saat sistem kekebalan tubuh menyerang dan mengenali ginjal sebagai jaringan asing. 7. Kegagalan pertumbuhan ginjal pada janin saat dalam kandungan. 2. Sistitis. Sistitis adalah inflamasi kandung kemih. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau biasanya Escherichia coli yang menyebar dari uretra atau karena respon alergik atau akibat iritasi mekanisme pada kandung kemih. Gejalanya yaitu sering berkemih dan nyeri atau disuria yang dapat disertai darah dalam urin hematuria. Ringkasan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses pengeringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan terdiri atas 1. Dua ginjal atau ren yang mengeluarkan urin. 2. Ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih sebagai penampung urin sementara. 4. Uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan masing-masing seukuran kepala tangan. Ginjal memiliki panjang sekitar 11 cm, lebar 5 cm, tebal 3 cm, dengan berat sekitar 130 gram. Ginjal tersusun oleh dua area utama yaitu korteks dan medula. Medula ini terdiri dari struktur kerucut yang disebut piramida ginjal. Ginjal berfungsi untuk yang pertama, ekskresi. Ginjal menyaring darah dan menghasilkan volume besar filtrat. 2. Pengaturan volume dan tekanan darah. 3. Pengaturan konsentrasi zat larut dalam darah. 4. Pengaturan pH cairan ekstraseluler. 5. Pengaturan sintesis sel darah merah. Dan yang keenam, pengaturan sintesis vitamin D. Ureter adalah tabung bagian di mana urin mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih adalah salah satu bagian dari sistem perkemihan berupa kantung berotot serta memiliki kemampuan mengembang dan menipis. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin sementara. Ureter adalah tabung berotot berdinding tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih dan mengeluarkannya dari tubuh. Uretra pada wanita berbentuk lurus dan pendek, berjalan secara langsung dari leher kandung kemih keluar tubuh. Sedangkan pada pria, uretra jauh lebih panjang dan melengkung dari kandung kemih keluar tubuh, melewati kelenjar prostat dan penis. Uretra pria memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan saluran bagi semen dari organ reproduksi. Nefron adalah unit struktural dan fungsional dari ginjal. Masing-masing ginjal mengandung lebih dari 1 juta unit kecil nefron. Masing-masing nefron terdiri dari 1 renal corpus dan 1 tubulus renal. Semua renal corpus ditempatkan pada korteks renal, sementara tubulus renal berawal dari korteks kemudian ke dalam medula sebelum kembali ke korteks. Nefron tersusun dari 1. Kapsula Bowman berfungsi untuk mengumpulkan filtrat glomerulus. 2. Tubulus proksimal, di mana reabsorpsi dan sekresi tidak terkontrol dari zat-zat tertentu berlangsung di sini. 3. Lengkungan Henle, terdiri dari lim descending tipis dan lim ascending tebal. 4. Tubulus distal, di mana sekresi dan reabsorpsi tidak terkontrol zat-zat tertentu berlangsung di sini.
Sekian dari penjelasan video pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.